Saudaraku sekalian yang kekasih, menanggulangi dosa bukan hanya berarti menanggulangi perbuatan salah yang telah kita lakukan. Menanggulangi dosa bukan hanya berarti menanggulangi kesalahan yang telah kita perbuat. Jika pengertian kita menanggulangi dosa sama dengan menanggulangi kesalahan yang telah kita perbuat, maka kita tidak akan mengalami perubahan-perubahan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kita hanya menjadikan Tuhan seperti tukang sapu yang membersihkan dosa-dosa, dan seolah-olah kemudian Tuhan membiarkan lahan hati kita dikotori kesalahan atau sampah yang sama. Menanggulangi dosa juga berarti menanggulangi semua potensi kesalahan yang bisa kita lakukan. Bukan hanya dosa-dosa yang telah kita perbuat, tetapi dosa atau kesalahan yang bisa kita lakukan. Jadi saudaraku, menanggulangi dosa bukan hanya ke belakang secara historis, tapi juga ke depan secara futuris. Menanggulangi masalah dosa bukan hanya ke belakang, tapi juga ke depan. Kelihatannya atau sekilas hal ini sederhana, tetapi ini bukan sesuatu yang sederhana. Sebab saudaraku, yang dilakukan banyak orang hari ini adalah menyelesaikan dosa yang telah dilakukan. Ini cara penyelesaian yang tidak bertanggung jawab. Menyelesaikan dosa juga menyelesaikan atau meniadakan semua kemungkinan atau potensi dosa itu terulang kembali. Menjadi hal yang lazim yang dilakukan orang beragama, termasuk orang-orang Kristen, pada waktu meminta pengampunan dari Tuhan. Meminta pengampunan atas dosa kesalahan yang telah dilakukan dengan suatu harapan Tuhan mengampuni dan Tuhan melupakan. Supaya lebih sah lagi, supaya lebih bisa diterima permintaan ampun kita, maka dosa yang kita lakukan kita akui terus terang. Bila mungkin dijelaskan, diuraikan, diungkapkan sedetail mungkin. Ditambah lagi harapan agar kesalahan yang dilakukan tidak membawa dampak atau akibat atau disiplin di waktu mendatang. Ini cara meminta maaf yang tidak bertanggung jawab. Cara meminta maaf orang yang tidak dewasa. Cara orang meminta maaf orang yang tidak mengasihi Tuhan. Dengan cara meminta maaf demikian berarti ia tidak sungguh-sungguh mau meminta maaf. Sebab setelah meminta maaf sangatlah mudah dosa yang sama dilakukan kembali. Di pihak lain seakan-akan Tuhan bisa diajak kolusi, Tuhan bisa diajak kompromi terhadap atau dengan dosa atau kesalahan yang dilakukan. Permintaan maaf cara demikian yang lazim dilakukan ini seakan-akan memuat harapan Tuhan bisa memaafkan kesalahan tanpa mempersoalkan perubahan. Seakan-akan diharapkan Tuhan bisa berkata, lakukan kesalahan, aku bersedia mengampuni, dosa bukanlah masalah, karena aku Maha Pengampun. Permintaan maaf orang Kristen yang dewasa tidaklah demikian. Permintaan maaf orang Kristen yang dewasa, permintaan maaf anak Tuhan yang dewasa, permintaan maaf yang disertai dengan komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Untuk ini, seseorang harus mengerti bahwa permintaan maaf akan berkelanjutan dengan hidup dalam persekutuan dengan Tuhan.
jalan bersama. Jalan bersama. Persekutuan dengan Tuhan sangat bersyarat, yaitu umat harus kudus seperti Dia kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini adalah kekudusan yang berkualitas tinggi. Dengan demikian konsekuensi orang yang meminta maaf atau konsekuensi orang yang bertobat kepada Tuhan adalah kesediaan untuk mengenakan kesucian hidup seperti Dia. Jadi kalau saudara memang tidak berniat mengenakan kesucian hidup seperti kesucian hidup Tuhan Yesus, hendaklah Anda tidak bertobat. Atau pertobatan Anda bukanlah pertobatan yang dikehendaki Tuhan. Itu bukan pertobatan yang sejati. Itu pertobatan semu. Itu pertobatan yang tidak berkualitas. Anda memang tidak serius berurusan dengan Tuhan. Permintaan maaf harus disertai dengan pengertian. Pengertian apa yang seharusnya dilakukan kemudian. Ini berarti permintaan maaf harus disertai pertobatan yang dilengkapi dengan proyeksi baru. Proyeksi baru. Bagaimana seseorang mengarahkan diri memiliki perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Permintaan maaf, pertobatan yang disertai dengan proyeksi baru. Bagaimana seseorang mengarahkan diri memiliki perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau seseorang datang kepada Tuhan berkata, Tuhan maafkan aku, dia harus bertanya lagi, apa sekarang yang Tuhan ingin harus kulakukan? Pertobatan yang sejati, saudaraku, pertobatan yang disertai dengan proyeksi. Tanpa proyeksi Anda mempermainkan Tuhan. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan mendisiplin saudara. Kenapa harus ada proyeksi? Hal ini dimaksudkan agar umat Tuhan tidak lagi melukai hatinya. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang disertai dengan perubahan konkret. Dari melukai hati Tuhan, lalu menyukakan atau memuaskan. Dari melukai, kemudian kita memuaskan atau menyenangkan hati Tuhan. Kecuali Anda tidak punya minat untuk menyenangkan atau memuaskan Tuhan. Nah, saya tidak bisa berbicara kepada saudara. Jadi ini tidak bisa disampaikan kepada saudara yang memang tidak punya minat untuk memuaskan atau menyenangkan hati Tuhan. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini hanya untuk orang yang serius. Orang yang mau serius dengan Tuhan. Dan saya akan bicara terus nanti lebih mendalam. Lebih mendalam. Ini saya baru bicara agak sedikit permukaan, walaupun sudah masuk kepada hal yang sebenarnya cukup mendalam. Jika kita tidak menyertai pertobatan kita dengan proyeksi ke depan, ya, kita tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati Dia. Berarti juga melecehkan Dia. Jika pertobatan tidak disertai proyeksi ke depan, berarti melecehkan Tuhan. Tuhan hanya menjadi tukang sapu dosa yang sekedar membersihkan sampah dosa dalam kehidupan umat tanpa menghendaki bersihnya hati agar tidak ada sampah lagi. Jangan menuduh Tuhan demikian. Dan jangan berpikir Tuhan bisa diajak kompromi atau kolusi dalam hal ini. Tuhan adalah pribadi yang mengasihi orang berdosa tetapi membenci dosa. Tuhan menghendaki agar bejana hati kita tetap bersih. Tetap bersih. Pengakuan dosa yang dilakukan orang percaya bukan sekedar satu pengakuan atas kesalahan-kesalahan umum yang dikenal orang beragama seperti pembunuhan, perzinahan, penipuan, dan lain sebagainya. Tetapi seluruh cara berpikir, sikap hati, dan gerak perasaan juga. Nah, saya sudah masuk ke dalam ini. Jadi bukan kelas orang yang masih hidup dalam perjudian, perzinahan, pembunuhan. Saya sudah masuk ke dalam kelas
di mana seseorang mempersoalkan sikap batiniahnya. Seluruh cara berpikir, sikap hati, dan gerak perasaan juga. Pengakuan dosa dan pertobatan atas hal-hal ini akan membangun kehidupan kesucian yang benar. Oke, barangkali Anda masih punya dosa-dosa umum, itu pun juga harus diakui. Dibereskan. Tetapi juga dosa-dosa yang menyangkut sikap hati, seluruh cara berpikir, sikap hati, dan gerak perasaan kita. Justru ini yang akan membangun kesucian yang sebenarnya. Sebab kalau dosa-dosa umum, saudaraku, lebih mudah dikenali. Bahkan maaf, lebih mudah ditinggalkan. Tapi kalau sikap hati kadang-kadang tidak dikenali dan sudah menyatu menjadi bagian integral jiwa, itulah sulit. Orang yang sombong tapi tidak menyadari dirinya sombong, orang yang materialistis tapi tidak menyadari dirinya materialistis, orang yang gila hormat tapi dia tidak menyadari dirinya gila hormat, orang yang mau memiliki nilai harga diri yang baik di mata manusia tapi dia tidak menyadari hal itu. Nah, itu sudah sulit. Ini sudah level yang rumit dan sulit, saudaraku. Kalau saudara berbuat dosa-dosa umum, mudah dikenali, diakui, lalu lebih mudah ditinggalkan. Walaupun tidak mudah-mudah amat. Tapi kalau orang, ya, tidak usah orang Kristen, orang non-Kristen punya tekad mudah meninggalkan hal itu. Tapi sikap batin ini hal yang khusus. Sikap batiniah inilah yang menjadi motor penggerak dosa yang tersembunyi dan dosa yang terselubung. Dosa-dosa seperti ini bukan sesuatu yang boleh dianggap remeh. Bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele. Justru dosa-dosa ini, saudaraku sekalian, sukar sekali dikenali, apalagi diakui dan dibereskan. Seperti yang tadi saya katakan, ya, kesombongan, hasrat menjadi orang terhormat, dihargai sesama, memiliki nilai diri di mata orang lain, cinta uang, cinta harta dunia. Ini hal-hal yang sudah menyatu, integral dalam diri kita. Saudara, itu yang sulit. Saya sendiri menyadari betapa sulitnya, ya, betapa sulitnya. Betapa sulitnya, saudara, membereskan hal itu. Kalau dosa-dosa umum mudah dikenali dan diakui untuk dibereskan. Tetapi hal-hal yang menyangkut sikap hati sukar dikenali, apalagi dibereskan. Pada kenyataannya dosa-dosa yang menyangkut sikap hati sudah menjadi bagian yang menyatu. Bagian integral yang tidak terpisahkan dalam jiwa, dalam diri seseorang. Sebab dosa ini, saudaraku sekalian, bersembunyi di dalam lubuk hati terdalam. Jangankan orang lain, diri sendiri pun juga sering tidak mengenalinya. Tetapi saya beri catatan di sini, orang-orang Kristen yang dewasa dapat melihat gejala-gejala dari sikap hati yang tidak lurus atau yang bengkok ini. Ya. Sebab bagaimanapun sikap hati, sikap batiniah akan terekspresi dalam tindakan konkret. Waktu kita bicara, orang mendebat apa, waktu kita ngomong apa, orang komentar apa. Bagaimanapun kita bisa mengenali. Anda jangan anggap gak bisa dikenali. Orang Kristen yang dewasa yang juga masuk wilayah-wilayah pembentukan manusia batiniahnya, dia akan bisa mengenali. Dia akan bisa mengenali. Apalagi sudah dalam bentuk keputusan, tindakan, pilihan, wah, kita akan cepat sekali mendeteksi. Gejala-gejala itu terdeteksi dengan mudah. Saudaraku sekalian, jadi sulit seseorang menyembunyikan sikap batiniah di mata orang-orang yang telah melewati proses pembentukan manusia batiniah. Saya masih mengalami proses itu. Dan saya tahu kapan saya salah.
Dan saya tahu kapan saya harus berubah. Ya. Dan saya juga cepat membaca. Tentu karena saya belajar dari diri saya sendiri. Dan saya punya tekad untuk menjadi baik di mata Allah. Ya. Ini orang masih mau terhormat. Orang ini perhitungan soal duit. Orang ini perhitungan soal waktu untuk Tuhan. Kita bisa baca. Orang ini belum all out. Ini sudah baik tapi belum pecah betul. Kita bisa baca. Ini orang sebenarnya pengen kedudukan. Ini orang gak suka digeser. Ini orang merasa dia gak dipakai atau sakit hati. Wah, kita bisa baca. Mudah. Karena kita melewati hal itu. Tapi si pelaku sendiri sering gak menyadari. Dan orang-orang baik seperti ini, orang baik di mata manusia maksud saya, itu buruk di mata Allah. Justru orang-orang seperti ini sangat membahayakan di pelayanan. Karena di mata manusia mereka orang baik. Tapi dalam pelayanan mereka tidak akan menjadi kawan sekerja Allah yang baik. Tuhan menyelidiki batin. Wahyu 2:23. Artinya Tuhan sangat mempersoalkan keadaan batiniah seseorang. Sangat mempersoalkan. Tuhan memperkarakan keadaan batiniah seseorang. Tentu Tuhan menghendaki agar sikap batiniah seseorang sesuai dengan apa yang dia inginkan. Tuhan bukan saja mampu menangkap dosa-dosa yang dilakukan manusia pada umumnya. Jelas Tuhan mampu. Jangankan Tuhan, manusia lain pun juga bisa melihat. Tetapi Tuhan sanggup menangkap gerak perasaan, sikap batin yang tidak lurus di matanya. Sikap batin yang bengkok. Orang Kristen yang dewasa bukan hanya mempersoalkan dosa-dosa umum yang dikenal orang beragama, tetapi juga mempersoalkan sikap batiniahnya. Orang Kristen yang dewasa atau orang Kristen yang serius dengan Tuhan akan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan ingin, apa yang Tuhan inginkan berkenaan dengan sikap hati kita. Oleh sebab itu orang Kristen yang dewasa atau orang Kristen yang mau dewasa atau orang Kristen yang mau serius, dia terus menerus akan membenahi bukan saja perbuatan lahiriahnya, tapi sikap batiniahnya. Perbuatan lahiriah tentu dia benahi, tapi sikap batiniahnya juga dia benahi. Tidak mungkin sikap lahiriah dia benahi, batiniah tidak. Kalau batiniah dibenahi, maka lahiriahnya pun dia benahi. Kalau batiniahnya salah, lahiriahnya memang nampaknya tidak salah. Tapi kalau lahiriahnya salah, batiniahnya pasti salah. Saudaraku sekalian, jadi kalau kita mau bertobat, kita punya proyeksi. Nah, kalau kita membenahi manusia batiniah kita, ya, proyeksi kita ke depan makin tidak jelas. Kalau nggak belajar benar. Ya. Kalau judi, kan gampang tidak judi, betul? Betul? Bunuh, tidak bunuh, gampang. Zina, tidak zina, gampang bukan? Tetapi kalau itu menyangkut kesombongan, apa ini? Rendah hati, gila hormat, apa ini? Materialisme. Iya, tidak gila hormat itu apa? Yang bagaimana? Yang itu yang bagaimana? Nah, di sini orang harus belajar kebenaran supaya punya kecerdasan roh. Masih bersama saya? Kalau orang jatuh dalam dosa perjudian, bertobat, Tuhan ampuni aku, tidak main, aku telah berjudi. Proyeksinya kan dia tidak akan berjudi, betul nggak? Oh Tuhan, aku telah berjudi, ampuni aku Tuhan, ampuni. Main lagi. Digereja lagi. Oh Tuhan, ampuni aku telah berbuat dosa. Hari-hari telah ku lalui. Tapi nanti berjudi lagi, kurang ajar kan? Tidak boleh.
Kalau Anda berkata, Tuhan, aku bertobat, aku telah berjudi. Proyeksinya tidak main judi. Oke, itu tidak saya bicarakan. Jarang Anda yang main judi, ya. Mungkin togel masih ada kecil-kecilan. Itu juga tidak boleh, ya. Kalau kesombongan, gila hormat, apalagi nih? Tidak mengasihi, sirik, apalagi? Tidak menerima orang lain sebagaimana adanya. Saya sudah katakan, khotbah ini untuk orang Kristen yang mau serius dengan Tuhan. Ya, kalau tidak serius, tidak tertarik kan? Jangan-jangan saudara termasuk ada orang yang masih korupsi di perusahaan atau korupsi uang rakyat. Ya tidak bisa diajak ngomong begini, tidak bisa. Sorry, jauh ini. Ini masih jauh buat Anda. Ini sudah untuk orang yang melewati dosa-dosa umum. Atau mungkin Anda masih punya dosa-dosa umum, tidak apa-apa. You mau tinggalkan. Sekarang masuk ke wilayah bagaimana menjadi seorang yang punya sikap hati yang benar. Orang dewasa yang tidak mengerti kebenaran tidak akan mempersoalkan sikap batiniahnya. Tidak akan. Makanya orang yang tidak haus suara kebenaran, itu batiniahnya tidak mungkin berubah. Dia orang baik. Dunia ini bisa membuat orang jadi baik. Pendidikan etika, moral, dan banyak agama membuat orang jadi baik. Umur, perjalanan hidup, pengalaman bisa membuat orang jadi berhikmat, bijaksana, sabar, menguasai diri, bisa. Tetapi sikap batiniahnya belum tentu benar di mata Tuhan. Orang Kristen yang tidak serius dengan Tuhan, tidak mengerti kebenaran, tidak akan mempersoalkan sikap batiniahnya. Pokoknya merasa benar aja. Percaya deh. Ya walaupun gak berkata aku benar, tapi dia tidak memiliki kerinduan merubah, membangun, memperbarui manusia batiniahnya. Inner man-nya. Inward-nya. Mereka merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik. Paling tidak, mereka merasa tidak memiliki kesalahan fatal yang membuat mereka harus bertobat. Ya sudah deh. Mereka tidak merasa memiliki kesalahan fatal yang membuat mereka perlu bertobat. Biasanya mereka menuntut orang lain bertobat guna memiliki tingkat hidup kekristenan yang menurut mereka wajar. Jadi pandangan mereka kepada orang Kristen yang berdosa atau orang-orang non-Kristen yang berdosa, ayo bertobat jadi orang baik. Tetapi mereka sendiri tidak mengoreksi diri dengan jujur bahwa mereka juga perlu pembenahan diri yang sangat signifikan, terutama sikap batiniahnya. Orang-orang yang tidak peka terhadap kehendak Allah ini berarti tidak peka pula terhadap keadaan diri yang sebenarnya. Melukai hati Tuhan. Paling tidak. Mereka bisa mengecewakan Tuhan begini, saudara. Kalau Anda umur 80 tahun, diharapkan bisa setingkat dewasa rohani seperti ini. Ya. Kalau umur 70 tahun, 60 tahun, sekian. Jadi kalau segini umur 40, 30, 20, 10. Sekarang umur 60 tahun. Sini aja deh. Tapi masih segini. Yang boten-boten kan bercandanya masih jorok. Seneng ngomongin orang. Apalagi kalau ada orang salah, demen banget tuh ngomonginnya. Dari BB-nya udah ketahuan. Bener idiot nih orang. Udah tua-tua bercandanya juga begitu. Ini namanya talal. Mestinya umur 60 tahun itu setinggi ini, bukan segini ini. Hati-hati kalau BB-BB-an itu di grup itu. Ada hal yang tidak perlu kita lakukan. Waktu kita jangan sia-sia. Itu sikap batiniahnya bengkok. Walaupun
dalam ukuran manusia pada umumnya baik. Itu kalau di pergaulan umum itu wajar. Bukan orang jahat. Wajar. Jangan berteman. Tolong ya. Jangan berteman sama orang-orang begitu. Say hello no more. Jangan kumpul-kumpul makan bareng. Kumpul-kumpul makan bareng. Ikut rusak kamu. Rusak pasti kamu. Nggak membawa kekudusan. Jangan bersahabat dengan orang-orang begitu. Ingat ini. Saya pun juga ogah. Saya termasuk pendeta yang tidak jaim. Yang ngomong teman-teman saya sih. Mau makan di mana, mau bergaul dengan siapa, mau naik lift bareng-bareng, mau naik ojek, nggak masalah. Tapi kalau ketemu orang-orang begini, saya tidak mau berteman lagi. Selama jalan, paling tidak kamu kelas kopral, saya mau naik terus. Kalaupun kamu masuk surga, kamu bukan level saya. Nah, apalagi kalau kamu sampai tidak masuk surga, waduh. Buat apa berteman sama orang-orang begitu? Nah, orang-orang Kristen seperti ini mirip dengan tua-tua Israel yang dikecam oleh Tuhan Yesus. Yang dari luar nampak bagus padahal di dalamnya penuh tulang belulang yang busuk. Matius 23, 26, 27. Luarnya bagus, dalamnya itu penuh tulang belulang. Pinggan bagian luar kau bersihkan, dalamnya tidak. Orang-orang seperti ini tidak akan mengalami pertumbuhan iman yang benar. Mereka hanya bertumbuh secara moral umum. Semakin tua, semakin bisa menguasai diri, semakin sopan, makin bijaksana. Tapi manusia batiniah seperti yang Tuhan kehendaki tidak dia capai. Secara iman Kristiani yang murni, mereka tidak menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang sudah sempurna ya. Kayak Erastus paling bener aja, udah kayak dia yang paling sempurna. Belum. Tetapi saya tahu kapan saya salah. Dan saya susah hati kalau saya sudah salah. Saya tahu kapan saya salah dan saya harus keluar dari setiap kesalahan. Kita mau menyukakan hati Tuhan? Kita serius mau bertuhan? Hari ini Tuhan seperti tidak hidup, seperti mati, bersembunyi. Tidak jelas di mana beliau berada. Tapi Tuhan itu maha hadir. Oke? Allah yang berperasaan. Allah yang punya wilayah ini. Kita tidak pernah hidup di daerah tak bertuhan. Kita selalu hidup di daerah yang bertuhan. Artinya kita tidak bisa hidup suka-suka kita sendiri dimanapun kita berada. Karena kita tidak pernah ada di wilayah netral. Nah, sekarang menjadi persoalan yang sangat penting. Bagaimana membuat seseorang menyadari keadaannya yang sangat berbahaya tersebut. Yaitu ketika manusia batiniahnya tidak beres. Tidak ada cara lain kecuali mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni. Kalau untuk menyadari kesalahan secara umum, banyak tuntunan hukum yang dalam sekejap mencelikkan pengertian seseorang terhadap kesalahannya. Oke, pernah bikin salah apa? Di KUHP bisa dapat. Salah apa? Melanggar firman yang mana? Gampang. Tetapi untuk mengerti kualitas manusia batiniah, kesalahan sikap hati, tidak lurusnya sikap hati, nggak ada hukum yang tertulis yang bisa mendeteksi itu. Ini sombong, ini kurang bisa nerima orang lain, nggak ada. Masih bersama saya? Kalau kesalahan-kesalahan umum itu bisa dideteksi dengan gampang. Ini melanggar hukum ke-6. Ini melanggar hukum ke-8. Gampang. Ini melanggar hukum ke-5. Gampang. Pasal-pasal bisa ditemukan. Seperti kalau orang melakukan pelanggaran pidana atau perdata. Tapi kalau sikap hati, bagaimana bisa mengenalinya? Bagaimana bisa mendeteksi? Dibutuhkan kecerdasan roh yang tentu dituntun oleh firman Tuhan.
Tanpa kecerdasan roh, seseorang tidak akan dapat mengerti kesalahan dan dosa dari sikap batiniahnya. Hal ini tidak akan dapat membuat seorang memiliki proyeksi kehidupan di waktu yang akan datang. Kalau judi, tidak main judi. Gampang kan? Betul? Zina, kepelacuran, tidak lagi ke pelacuran. Gampang kan? Tapi kalau kesombongan, ini aja nggak dikenali. Bagaimana punya proyeksi? Udah dah, parkir dia di situ. Bagaimana kita bisa berteman sama orang-orang begini? Bagaimana Anda bisa berteman sama orang-orang seperti itu? Kecerdasan roh dibangun dari pengertian-pengertian terhadap firman Tuhan. Hasil dari eksplorasi terhadap Alkitab dan pengalaman hidup setiap hari. Roh Kudus mengajar kita untuk mengaktifkan logika. Mengaktifkan nurani. Jadi kalau seorang meminta pengampunan kepada Tuhan, itu berarti kesediaan untuk memahami isi sikap batiniahnya. Untuk benar-benar berubah. Dengan demikian dia harus mengaktifkan logikanya. Mengaktifkan rohaninya, nuraninya. Dengan bimbingan firman, dia punya proyeksi. Kalau aku hari ini masih punya nilai diri tinggi, proyeksi ke depan bagaimana? Dia mengerti. Kesucian Tuhan, Yesus itu macam apa sih? Kita harus seperti Yesus. Nah, Tuhan Yesus itu macam apa? Kalau Tuhan Yesus sama dengan tokoh-tokoh etika, tokoh-tokoh agama lain, ya samaan kita nggak usah dari orang Kristen. Contohnya tokoh-tokoh agama lain yang jelas sepak terjangnya. Tapi kita membaca 4 Injil yang yang isinya seperti hanya cerita-cerita begitu. Tapi jangan Anda anggap remeh. Itu mengandung atau memuat kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Ya bukan karena saya orang Kristen, atau bukan karena saya pendeta atau pembicara, saya bluffing mengucapkan kalimat ini. Sungguh Alkitab itu luar biasa. Yang nulis bukan orang-orang goblok, orang-orang cerdas. Petrus boleh jadi murid dekat, karena dia bukan seorang terpelajar. Markus yang harus menulis. Murid Petrus 12. Hanya Matius tulis, Yohanes, yang lain tidak. Paulus yang tulis banyak, kenapa? Dia seorang sarjana. Yang tulis Injil itu bukan orang yang gak bisa baca tulis. Orang yang cerdas. Oleh wahyu Tuhan, dia memahami kebenaran, logika dioptimalkan, nurani dioptimalkan. Makanya kalau mau belajar kebenaran, nurani harus dioptimalkan, logika juga dimaksimalkan. Jadi kalau kita mau bener nih, oh aku ini masih sombong, aku gak mau tersinggung, aku gak mau ngalah, ya. Udah mau dapat tempat parkir, tiba-tiba orang syup ngambil. Nah ya udah, kenapa kita ribut? Kalau dulu gak mau saya. Tok tok tok. Keluar nggak lo? Wah dari tadi udah mau mundur lu, baru datang kan? Keluar. Mau jadi ribut lo? Dulu. Sekarang ya udah, pakailah situ. Siapa tahu bininya mau melahirkan di buru-buru. Dulu watak saya begitu. Kita lagi mau parkir, dia udah shoot gitu. Loh, turun saya. Tok tok tok. Tadi saya mau mundur, keluar nggak? Keluar nggak? Lotot. Saya nggak peduli siapa di dalam, belum tahu siapa, saya getok aja, buka. Nggak peduli mau laki, mau perempuan, mau pejabat, nggak peduli udah. Kalau dia pejabat, wah lebih senang saya. Jadi contoh loh, permaluin loh. You mau ABRI, you mau polisi, you mau angkatan darat, dia jadi contoh untuk masyarakat. Wah lebih gila. Tapi itu jahat, itu pikiran jahat. Apa sih ruginya mengalah? Ya udah. Kita lagi antri, ada orang gelisah, kita panggil. Kenapa? Saya terlambat. Oke, depan sini. Apa sih ruginya? Dan banyak hal yang begini ini bisa dilakukan oleh orang non-Kristen. Bisa.
Belas kasihan seperti itu bisa dilakukan. Anda lihat itu? Acara minta tolong itu. Waduh, kita sering dipaksa menitikkan air mata lihat mbok-mbok, ibu-ibu yang nggak punya apa-apa, bisa rela membantu orang. Ya itu nggak mungkin dibuat-buat. Ekspresi dari orang yang, aktor mahal pun nggak bisa kayak dia tuh berakting. Nggak bisa, itu tulus. Itu tulus. Nah kalau orang Kristen belas kasihan begitu aja nggak punya, you nggak akan punya belas kasihan Allah. Sorry, tutup buku, you dikubur dulu di situ. You udah nggak bisa. Belas kasihan umum saja you mesti punya. Baru you bisa mencari kepekaan belas kasihan Allah. Paham? Belas kasihan umum aja you mesti tahu. Nah kalau hal-hal yang tadi disebut kita udah nggak bisa ngalah, bagaimana mau rendah hati, tidak gila hormat? Ya susah. Nah kadang-kadang saya sebagai seorang yang berkarakter buruk melihat ini ada sedikit mental block juga. Waduh, yang kayak tadi aja gue nggak bisa, bagaimana yang begini? Mau parkir orang masuk aja bisa turun saya, pok. Apalagi mau yang begini. Jadi kita lihat, ya Tuhan, ku sadari aku bercela, bejana hancur di matamu. Lalu kita bangga kalau kita berkata, gue gak takut sama siapapun, lo apa? Bangga bener. Itu kan tolol. Seneng dianggap jagoan. Yang itu aja belum beres, gimana masuk ke sini? Nggak usah orang Kristen, orang non Kristen aja sanggup, saudaraku sekalian, untuk melakukan hal-hal yang baik dan etis dan yang bijaksana, ya, yang santun, bisa. Kita harus lebih dari itu, saudara. Jadi kalau saudara-saudara sekalian memang ya tidak memiliki kecerdasan roh, kesalahan batiniah saja nggak dikenali, bagaimana punya proyeksi? Kalau kita belajar kebenaran, ya, itu kita mengenali kesalahan-kesalahan kita dan kita punya proyeksi ke depan. Seperti apa Tuhan Yesus itu? Seperti apa? Coba seperti apa Tuhan Yesus itu? Tidak ada di Alkitab secara clear gitu. Nah, nurani Anda berbicara. Nah, hari ini saya sudah punya satu kesimpulan yang satu hari mungkin saya khotbahkan. Memahami teologi yang benar bukan hanya memahami secara literal, tapi juga harus mengasah nurani, belas kasihan, supaya dia bisa mengerti pikiran perasaan Allah. Sehingga kita bisa mengerti, tidak mungkin Allah begini, ini teologi nggak benar, pasti begini. Karena dia bisa mengerti pikiran perasaan Allah, naluri Allah, belas kasihan Allah. Itu yang luar biasa. Kalau dulu kan asal kita pinter otak kita aja, pinter debat aja. Kalau sekarang kita memahami, tidak begitu. Seiring dengan perjalanan waktu, ketika nurani kita diubahkan Tuhan, kita memahami belas kasihan Allah, perasaan Allah, ketulusannya, kekudusannya, kemurnian perasaannya. Oh, tidak mungkin Allah begini, pasti begini. Oke, begini aja deh. Sejarahnya Gajah Mada. Saya bisa membaca sejarahnya Gajah Mada. Masa kecilnya, pengalaman hidupnya, ya, sebagai adipati dan lain sebagainya. Lalu bagaimana menganalisa Gajah Mada? Oke, masing-masing bisa punya analisa yang berbeda dari satu buku yang sama, betul? Tapi kalau saya bisa mengerti pikiran perasaan Gajah Mada, saya akan bisa lebih tepat memahami siapa dia. Nangkep maksudnya? Itu maksudnya. Jadi teologi itu tidak cukup hanya dipahami secara literal, harus mengerti pikiran perasaan Allah. Nah, kecerdasan roh memampukan kita memahami itu. Memampukan kita memahami itu, saudaraku. Nah, kalau Gajah Mada tadi, dia mati dia dikubur, biar dia gajah. Tetapi Tuhan semesta alam, Allah yang hidup. Yang sebelum tidur kita angkat tangan, Bapa di surga, air mata kita bisa mengalir. Sepanjang hari Engkau lindungi aku bersyukur. Dia hadir.
Pertobatan terhadap sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi pada waktu pikiran dicerai oleh Roh Kudus. Pertobatan terhadap sikap hati yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan terjadi pada waktu pikiran kita dicerai oleh Roh Kudus yang berdasarkan atau dituntun atau dipandu dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus menerangi pikiran kita untuk memahami firman. Dan pencerahan-pencerahan di dalam pikiran kita membuka pikiran kita memahami ini. Ini perlu pencerahan, yang ini perlu pencerahan. Mosok Pak? Iya. Tadi saya katakan dosa-dosa seperti ini terselubung, tersembunyi. Dalam hal ini dibutuhkan pencerahan terus-menerus sehingga seseorang mengalami pembaharuan batiniah secara berkesinambungan. Tiada henti. Pencerahan-pencerahan inilah yang mengenyangkan jiwa. Karena kita mulai lihat, waduh aku salah ini. Tuhan ampuni aku. Bukan dosa-dosa secara kelihatan manusia. Tetapi sikap hati kita. Ketidaktulusan kita. Kesombongan yang terselubung. Sikap kita nggak menerima orang lain. Kebencian, dendam, dan lain sebagainya. Orang-orang seperti ini tidak akan puas dengan firman yang dia dengar kalau hanya satu khotbah pengulangan. Oh udah tahu, dikhotbahkan lagi. Oh udah tahu. Gak akan puas. Tidak akan puas dengan mana basi. Mana itu roti, betul? Tuhan menghendaki setiap hari ambil mana, anda boleh simpan. Mana basi artinya ajaran yang sudah berulang-ulang dikhotbahkan yang tidak sesuai dengan umur rohani seorang anak Tuhan yang berkembang terus. Kalau sampai pendeta khotbah itu lagi, pasti tidak beres. Percaya deh, pasti tidak beres. Jemaatnya pun ikut tidak beres. Hal ini sering terjadi pada gereja-gereja yang pembicaranya tidak mengalami pencerahan setiap hari. Pembicara yang merasa sudah puas dengan pemahaman teologi yang telah dimiliki dan level rohani yang telah dicapai. Ini tidak akan mengalami pencerahan. Apalagi kalau sudah mengidap virus materialisme. Maka mereka menjadi kuburan. Artinya tidak ada kehidupan untuk semakin memahami rahasia Allah. Dan jemaat yang dilayani merasa puas dengan khotbah yang terus diulang-ulang. Kok bisa betah di situ? Ya karena dia tidak mengharapkan pencerahan. Dia tidak mengharapkan pencerahan. Yang diharapkan adalah mujizat, berkat jasmani, kemakmuran lahiriah. Nah, maksud saya? Dan orang yang haus dan lapar kebenaran, yang merindukan pencerahan bisa menangkap itu. Oleh sebab itu, saudara, isi waktumu dengan baik. Cari kebenaran. Supaya punya proyeksi mau menjadi manusia apa aku ini. Amin.